Selamat siang. Apa kabar kalian? Ibu harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu judul materi kita hari ini adalah fungsi. So, mari kita belajar. Baik, kita masuk ke topik pembahasan kita, yaitu mengenai fungsi. Sebelum kita masuk ke dalam fungsi, subbab yang kita pelajari yang pertama adalah mengenai relasi dan fungsi. Maka yang pertama kita pelajari adalah relasi. Relasi dapat diartikan sebagai hubungan. Hubungan himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan cara diagram panah, himpunan pasangan berurut, dan diagram kartesius. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu tahap diagram panah untuk relasi. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Contoh, berarti nanti himpunan A dan himpunan B akan digambar sebuah panah untuk menyatakan hubungan dari kedua himpunan tersebut. Contohnya, misalkan ada 4 anak, yaitu Andi, Nia, Arim, Amir, dan Cici. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Andi menyukai merah, Nia menyukai warna hijau, dan Amir menyukai warna hitam, dan Cici menyukai warna hijau. Oke, kita masukkan. Ini merupakan gambar dalam diagram. Ini adalah diagram Venn. Kita buat di sini, kita susun namanya, yaitu Andi, Nia, Amir, Cici. Ini untuk himpunan A-nya. Dan untuk merah, hijau, hitam, itu merupakan himpunan dari B. Selanjutnya, katanya himpunan A akan dihubungkan dengan garis panah. Ini dia atau arah panahnya. Andi tadi katanya menyukai warna merah. Kita tulis, arahkan panahnya warna merah. Nia menyukai warna hijau. Dan Amir menyukai warna hitam. Dan untuk Cici, dia menyukai warna merah. Berarti Andi dan Cici sama-sama menyukai warna merah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa diagram panah di atas merupakan relasi antara anak dengan warna yang mereka sukai. Selanjutnya, sebelum itu, fungsi ini, materi fungsi, sudah pernah dipelajari sewaktu duduk di SMP. Jadi,
Selanjutnya, kita masuk ke himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Selain diagram panah tadi, ada juga relasi yang dapat menyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurut. Yaitu himpunan pasangan berurut dilakukan dengan cara memasangkan himpunan A dan himpunan B secara berurutan. Oke, kita masuk ke contoh supaya lebih paham lagi. Contoh, misalkan ada 4 anak, yaitu Andi, Nia, Amir, dan Cici. Ya, ini sama soalnya, namanya sama pada soal yang sebelumnya. Dan mereka diminta untuk menyebutkan makanan kesukaan. Oke, untuk tadi soal yang pertama, warna kesukaan. Contoh soal yang berikutnya adalah makanan kesukaan. Untuk Andi, katanya dia menyukai makanan nasi goreng. Untuk Andi, katanya dia menyukai makanan soto. Nia, dia menyukai makanan nasi goreng. Amir menyukai makanan bakso. Dan Cici menyukai makanan bubur ayam. Selanjutnya, uraian tersebut itu menyatakan sebuah relasi dengan himpunan pasangan berurutannya sebagai berikut. Berarti tadi si Andi suka soto, berarti Andi, soto. Nia, sukaannya nasi goreng, Nia, nasi goreng. Selanjutnya Amir, dan untuk Cici, bubur ayam. Jadi, kelas antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurut, yaitu penulisannya itu adalah X, Y, dengan X elemen A dan Y elemen dari B. Selanjutnya itu dengan cara diagram Kartesius. Diagram Kartesius itu menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurut yang kemudian ditulis dengan bentuk titik. Karena diagram Kartesius itu merupakan gambar dengan menggunakan titik. Kita masuk ke contoh. Contoh ini kita gunakan, contoh untuk soal ini kita gunakan pada contoh soal yang pertama. Itu tentang warna kesukaan. Jadi, kita buat himpunannya. Himpunan A, Andi, Nia, Amir, Cici. Himpunan B-nya, merah, hijau, hitam. Selanjutnya kita gambar sebuah garis Kartesius. Jadi di sini ada sebuah gambar garis Kartesius. Ini adalah sumbu A-nya, ini adalah sumbu B-nya. Karena di sini yang diketahui adalah himpunan A dan himpunan B. Dan juga dinyatakan X elemen dari A dan Y elemen dari B. Berarti X sama A itu sama dengan X sama dengan A dan Y itu sama dengan B. Selanjutnya kita buat di sini namanya pada himpunan A-nya, berarti ini kan himpunan A. Kita buat di sini Andi, Nia, Amir,
dan Cici. Selanjutnya kita masukkan pada himpunan B-nya. Ini himpunan B-nya, garisnya seperti merah, hijau, hitam. Oke, kita cari titiknya, yaitu Andi menyukai merah. Kita buat Andi menyukai merah. Kita buat titiknya, ini adalah titiknya. Selanjutnya, Nia menyukai hijau. Oke, kita gambar garisnya. Maka di sini titiknya. Amir menyukai warna hijau. Ini adalah gambar dari titiknya. Dan untuk Cici itu sama, dia menyukai warna merah. Untuk Cici dia sama kesukaannya sama. Untuk Cici warna kesukaannya sama dengan Andi, yaitu adalah merah. Oke, sekalian Ibu jelaskan. Karena kita sudah membahas 3 bentuk penyelesaian pada relasi, selanjutnya kita masuk ke fungsinya. Fungsi atau pemetaan, berarti kalau nanti dengar pemetaan, berarti itu adalah fungsi. Merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat 1 kali dengan anggota himpunan B. Setiap anggota himpunan A atau daerah hasil disebut domain. Himpunan B disebut kodomain. Untuk pemetaan A ke B adalah F memetakan A ke B. Ini dia ada cara bacanya. Dibaca fungsi F memetakan A ke B. Selanjutnya, jika X elemen A, Y elemen B, maka dapat ditulis sebagai berikut. Fungsi F sama dengan fungsi F memetakan X ke Y, atau dalam notasinya yaitu F memetakan X ke Y jika dan hanya jika Y sama dengan Fx. Berarti di sini Fx-nya sama dengan Y. Selanjutnya, suatu fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti ini F, dan untuk himpunannya ditulis dengan awalannya huruf H, huruf kapital yaitu A, B. Tapi untuk elemennya itu ditulis dengan huruf kecil. F memetakan 8 ke 7. Ini dia cara bacanya. F memetakan 10 ke 9. Pada relasi A sama dengan 2, 3, 5, 7 disebut daerah asal atau domain. Dan untuk B, dan untuk himpunan B 4, 9, 3, 5 disebut daerah kawan atau kodomain. Ini itu memetakan 2 memetakan 4, hasilnya itu 4 range-nya. 3 memetakan 9, hasilnya 9. 5 memetakan 35, itu hasilnya 35. 7 memetakan 35, hasilnya lihat. Nah, tadi di sini terdapat range-nya.
range-nya tadi ada 2 kali, yaitu 35 untuk F memetakan 2 ke 4, itu range-nya adalah 4. 3 memetakan 9, itu range-nya adalah 9. Dan 5 memetakan 35, hasilnya adalah 35. 7 memetakan 35, itu hasilnya 35. 35. Coba kita lihat anak-anak. Ini terdapat 4 range-nya, yaitu 4, 9, 35, 35. Oleh karena itu, untuk penulisan range pada relasi dan fungsi, untuk penulisan range pada fungsi, itu hanya dituliskan 1 kali jika memiliki nilai yang sama. Macam ini. Pada soal kita ini ada 35, 35. Ini penulisannya tetap cuma 1 kali saja. Jadi nanti misalkanlah ada datanya range-nya itu, kalau kita tulis semua jadi 1, 3, 4, 5. Maka untuk penulisan range-nya yang benar adalah lihat penulisan angka yang sama itu hanya ditulis sebanyak 1 kali. Berarti datanya tadi adalah 1, 3, 4, 5. Seperti itu. Jadi hanya boleh penulisan 1 kali untuk hasil dari daerahnya atau range-nya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu diketahui himpunan A dan B 0, 1, 2, 3, 4 dan himpunan B-nya adalah 0, 1, 2, 10. Berarti himpunan A ini adalah domainnya, daerah asalnya. Dan untuk himpunan B yang ini adalah kodomainnya. Oke, jika fungsi f(x)-nya sama dengan x ditambah 5, tentukan hasil pemetaan dari x elemen A dengan fungsi f(x). Berarti kita cari dulu nilai si f(x). Selanjutnya ditanya di sini adalah domainnya, lalu kodomain, dan yang terakhir adalah range-nya. Kita masuk ke penyelesaiannya. Kita masukkan nilainya. Fx itu tadi sama dengan Y, berarti Y sama dengan Fx sama dengan X ditambah 5. Masukkan nilainya si Fx. Di sini himpunan A-nya, tadi daerah asalnya adalah 0. Kita masukkan 0 sama dengan, masukkan di sini X-nya kan tadi sama dengan 0, tambah 5 sama dengan 5. Selanjutnya di sini Fx-nya sama dengan 1, berarti kita buat F1 sama dengan, masukkan X-nya di sini, berarti 1 ditambah 5 sama dengan 6. Selanjutnya F2 sama dengan X-nya jadi 2 ditambah 5 sama dengan 7. F3 sama dengan, berarti masukkan 3 dikali 5 sama dengan 8. F4 sama dengan, masukkan si X-nya di sini, berarti jadi bernilai 4 ditambah 5 sama dengan 9. Berarti kita misalkan coba ya anak-anak. Jadi untuk domainnya adalah A-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 dan kodomainnya sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan 10. Dan untuk range-nya sama dengan
Hasilnya adalah 5, 6, 7, 8, 9. Itulah hasil dari himpunan A, himpunan B. Hasilnya adalah 5, 6, 7, 8, 9. Gimana anak-anak? Video pembelajaran yang Ibu berikan hari ini yaitu mengenai fungsi dapat diterima. Ibu harap anak-anak Ibu semua belajar dengan baik, dengan serius, agar materi yang Ibu berikan dapat diterima dengan baik. Sekian pembelajaran kita hari ini.